Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Video kali ini agak spesial, jadi sebenarnya di video kali ini kami akan remake atau membawa ulang kisah David Hartanto Wijaya. David Hartanto Wijaya ini adalah mahasiswa Indonesia yang menurut berita dia dikabarkan bundir. Dan hingga sekarang memang kisahnya masih simpang siur. Dia mahasiswa yang studi di luar negeri dan kejadiannya tahun 2009. Sebenarnya Anomali pernah dapat request ini banyak ya, dan kami benar-benar sudah membuat videonya, tapi gambarnya corrupted, yang terselamatkan hanya audionya saja. Jadi mungkin dalam beberapa menit ke depan teman-teman mungkin gak akan melihat videonya, hanya akan melihat audionya saja. Cuma ya kami merasa ada banyak lagi yang request melalui DM, tolong dong, tolong. Ya udah, akhirnya kami merasakan kami bawa kembali. Sekedar informasi, cara bawakan kami waktu itu masih kaku ya Lin ya. Karena itu awal, kenapa tampangnya begitu? Udah capek. Masih agak kaku guys, karena itu awal-awal Anomali masih sering berinteraksi dengan jiwa atau arwah. Kalau nggak salah sih episodenya nggak jauh-jauh dari Paul Walker dan masih seputar arwah lah. Jadi mohon dimaklumi ya kalau gue sebagai pembawa acara pun juga masih kaku. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, gimana percakapan kami dengan jiwa David Hartanto Wijaya? Stay tune. Hai guys, kembali lagi dalam channel kami Anomali. Kali ini Anomali kedatangan tamu, yaitu sosok halus alias jiwa alias arwah yang bernama David Hartanto Wijaya. David Hartanto Wijaya yang dia sendiri mengklaim diri nama kecilnya adalah Ming, adalah mahasiswa di sebuah universitas negara lain selain Indonesia yang dikabarkan pada tahun 2009. Walaupun media-media Indonesia mengatakan banyak kejanggalan di tahun 2009 tersebut. Bagaimana dan apa sebenarnya yang terjadi sih? Kami akan coba mengulasnya dengan jiwa yang bersangkutan ada di sini sekarang. Stay tune. Sebelumnya disclaimer guys, Anomali udah sering wawancara sama arwah, ya kan, Lin, Jess? Tapi kami belum pernah yang terstruktur itu nggak pernah. Jadi kalau sama PW di episode-episode kami yang awal-awal itu terstruktur tuh. Tapi karena dengan Ming ini arwah yang bersangkutan langsung bersedia dipanggil, ya udah kami hanya spontan aja deh. Jadi mohon maaf kalau kami tidak terstruktur gitu ya. Nah mungkin di awal-awal kalian Jess, Lin, coba bisa ceritakan ke kamera gimana penampakan Ming ini. Dia pakai baju warna kuning muda, terus celananya itu warna coklat, terus rambutnya masih kayak agak sebenarnya cepak gitu sih. Tapi iya ya, agak kayak jabrik. Iya, agak kacamata. Pakai kacamata gitu. Dan ada sedikit darah-darah ya. Iya. Jadi dia nggak revert back ke yang sebelum dia meninggal. Tingginya berapa? Tinggi, menurut kamu? 170 lebih. 170-an ya kali ya. 70-an ya. Gue tingginya dia ini sih tinggi besar. Betul. Badannya besar gitu kan? Badannya lebih besar dari kakak sih. Oke. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin punya sixth sense juga dan mata ketiga bisa melihat, ya inilah saudara kita yang terhormat itu David Hartanto Wijaya alias Ming. Jadi bagi yang nggak tahu si David ini siapa, kita sedikit cerita dulu ya kronologinya. Si David ini kan seperti yang udah ditahu dia itu kuliah di luar negeri kan ya. Jadi dia sebagai WNA, dia tuh mahasiswa tingkat akhir yang sebenarnya udah mau lulus. Nah waktu itu pas 2009 tanggal 2 Maret ya kalau nggak salah. 2 Maret berapa? 2 Maret? Iya, 2 Maret 2009 kata dia. 2 Maret. Tepatnya. Nah, pas pagi hari itu dikabarkan kalau si David ini sedang melakukan bimbingan tugas akhir yang sebenarnya udah mau kelar sama si dosen pembimbingnya ini. Nah, terus tiba-tiba dikabarkan dia menusuk si dosen pembimbingnya itu lalu keluar, terus menyayat tangannya sendiri, abis itu lompat dari gedung lantai 4. Kata dia gini, gue sampai sekarang pengen marah kalau denger cerita itu. Oke, sabar dulu Ming. Keep going, Lin, keep going. Nah, abis itu ya udah akhirnya dari pihak polisi maupun dari negara tersebut itu bilangnya kalau dia itu bunuh. Tapi sebenarnya ditemukan kejanggalan-kejanggalan apalagi melihat hasil autopsinya ya. Jadi hasil autopsinya itu tidak seperti memang ada karena luka-luka. banyak luka tusukan, Lin. Benar, jadi memang ada luka
dari organ dalam, terus atau enggak luka-luka yang bekas jatuh. Luka lecet lah. Iya, luka lecet ada. Tapi itu ditemukan luka-luka kayak bekas benda tajam gitu, dari tangan ada, terus di punggung ada. Jadi aneh banget, itu bukan ciri-ciri orang yang diri begitu. Terus kakinya kayak kepelinternya. Iya betul, kakinya kepelintir. Jadi katanya kalau misalnya kakinya terpelintir seperti itu nggak mungkin naik ke kayak apa namanya, lantai 4 kan, gitu. Kalau dia lompat tuh guys, misalnya ini tulang paha, ini tulang betis gitu ya. Kalau jatuh kedebrak gitu, itu harusnya gerak begini kan maksudnya kan. Tapi yang ditemukan menurut berita adalah begini gitu. Spiral. Jadi spiral begini, which is nggak mungkin seperti itu. Terus apa lagi? Dan ditambah lagi juga ada kesaksian dari seorang pekerja yang di universitas itu, kalau misalnya mendengar ada seseorang itu kayak lari-lari sambil berteriak, they want to kill me, begitu. Itu tapi waktu itu cleaning service ya? Iya, cleaning service, tapi nggak digubris karena dianggap kayak mungkin bercandaannya mahasiswa kali, begitu. Tapi dia sebenarnya tuh merupakan saksi penting ya? Iya betul, sebenarnya saksi penting. Nah, peran kami pada video kali ini adalah kami coba menanyakan pada Ming apa yang bisa kami tanyakan. Jadi kami tidak tahu outputnya akan seperti apa, dan dia sudah berada di sini. Beliau sudah berada di sini sekarang dan bersedia untuk mengkoreksi jika ada yang kurang akurat. Mungkin kita mulai dari. Jadi waktu gue lagi bimbingan. Gue sebenarnya udah curiga sih pas di awal tuh ya. Kenapa kok dia tuh mau minta flash disk yang isinya soft copy dari tugas akhir gue, dan minta hard copy juga. Harusnya kan sebagai dosen nih ya, kalau secara logika lu harusnya cukup minta hard copy. Kalau nggak hard copy ya udahlah. Misalnya lu nggak minta hard copy, tapi lu minta soft copy-nya. Iya, one of them sih. Nggak dua-duanya sih. Oke. Terus itu terus dia nanya, lu dosen kan, lu Lu pasti nggak mau kan ngecek sebegitu banyaknya mahasiswa, pasti lu males banget ngecek dua-duaan begitu. Sebenarnya gue ngecek cuma dikit sih. Anyway, iya sih, gue sebagai dosen juga ngecek paling hanya soft copy, nggak mau hard copy karena Ming zaman sekarang buang-buang kertas men. Jadi gue nggak suka the idea bahwa mahasiswa tuh print bolak-balik udah gitu. Nah, ini sedikit intermezzo bagi teman-teman semua yang bergerak di bidang pendidikan. Ming juga kan anak skripsi kan, spacing words itu kan diharuskan 2. Gue benci banget itu guys. Itu 1, buang-buang kertas. 2, itu juga harus nggak boleh bolak-balik, harus 1 marginnya 4, 3 buang kertas, buang halaman, sedangkan kertas aduh pohon dibuang-buang. Itu kan sebagai dosen ya, sebenarnya kalau gue sih sebagai mahasiswa ya, gue sebenarnya seneng guys kalau misalkan spacingnya 2, jadi gue nggak perlu tulis sebanyak-banyak gitu, terus tahu-tahu udah halaman berikutnya gitu. Iya, tapi kan nggak semua dosen kayak gitu guys. Gue dosen hanya ngeliat isinya. Kalau isinya mau 1000 halaman tapi nggak ada ya gue nggak mau periksa juga. Tapi kalau cuma 30 halaman, it's packed with informations dan memang kena sasaran, kenapa harus diada-adain halamannya? Gitu. Make sense. Alright, sorry Ming, balik lagi. Jadi itu siang atau pagi atau kapan tuh yang lu bimbingan itu yang lu cerita tadi? Udah hampir jam makan siang sih waktu itu. Pagi ke arah siang lah, mungkin jam 10, jam setengah 11. Dan lu bawa soft copy-nya, flash drive dan hard copy-nya tuh bawa-bawa lu? Iya, bawa tebel tuh. Berapa halaman Ming? Ya, sekitar, bilang gak ya katanya? Bilang aja lah, bilang aja. It's okay. Tebel sih. Ya udah. Oke, terus lu and then keep going ceritanya. Lu ke universitas itu, terus ke kampus lah. Pas itu sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi waktu itu sebenarnya masih berjalan dengan baik sih. Ini kata Ming ya guys. Ini gue langsung translate aja. Keep going. Jadi sebenarnya waktu itu lagi berjalan dengan baik sih. Dia periksa, terus ya paling kayak ya udah ini spacing ya, oke ini paragraf terakhirnya gini, oke. Itu terus, bukannya kalau kata media, itu udah berapa persen tuh Ming? Wah, mungkin kalau saat itu udah 90 sampai 95% sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau hari itu semua berjalan lancar, istilahnya lu tinggal sidang seperti itu atau bagaimana? Iya, katanya. Udah tinggal tanda tangan aja harusnya sih sebenarnya. Oke. And then?
ya udah pas dia itu terus dia bilang ya udah Ming tunggu bentar ya gitu. Oke. Ya udah tunggu bentar. Tiba-tiba ada 3 orang masuk di ruangan itu ya? Di ruangan itu. Oke. Gue gak kenal tapi pakaiannya kayak pakaian mahasiswa sehari-hari. Gue pikir pakaian mahasiswa sehari-hari itu gimana waktu zaman lo itu? Kaos, ya celana panjang apa celana pendek kan yang penting masih sopan. Celana pendek selutut lah, masih sopan itu. Oke. Terus tapi ini cowok semua, gak ada cewek sih. Oke. Dan saat itu kan cuman ada gua dengan dosen pembimbing gua kan. Mereka cepak atau ada rambut semua? Tunggu sebentar, gua belum selesai. Oke, sorry. Kata dia. Oke. Nah, waktu itu kan masih ada dosen pembimbing gua dan gua di ruangan itu. Pokoknya masih ada gua lah. Itu si dosen pembimbing gua juga belum selesai meriksa kertas-kertas gua kan. Terus, yang diperiksa hard copy? Iya, yang diperiksa hard copy. Tapi anehnya tuh dia minta soft copy tuh buat apa sih? Gue sampai sekarang juga bingung. Saat itu lu masih pegang flash drive di kantong lu atau udah di mejanya? Udah di meja sih. Jadi lu udah taruh di meja dosen pembimbingnya ya? Okay. Udah di meja. Terus? Walaupun hati gue tuh masih berkata kayak, ini gak biasanya nih begini gitu. Oke, let me stop there. Yang sebelum-sebelumnya dari mahasiswa yang mungkin lu udah tahu dan yang udah lulus lagi atau yang ribuan lain, mereka mengalami hal yang sama nggak di kampus itu? Diminta hard copy dan soft copy? Atau lo jarang nanya? Gue nggak nanya sih kebetulan. Oke, lanjut. Cuma yang namanya dosen pembimbing gue nggak pikir yang aneh-aneh kan. Ya memang. Oke, lanjut ke cerita yang ada tiga ya. Orang itu ya. Terus mereka masuk ketika lo lagi masih dicek tuh skripsinya, terus? Pas lagi dicek skripsinya, tiba-tiba 3 orang itu kayak ngedeketin gue. Semuanya atau one by one? Bentuknya ya kalau ini grafik bentuknya ya nggak barengan gitu lah ya, kan namanya manusiawi kan. Jadi kalau yang satu maju kayak yang 2 di belakangnya maju gitu. Dasar nerd lo gitu masih bilang grafik, ya ampun. Gue gak nerd cuy gitu. Oke. Terus jadi tiga orang itu menghampiri lo, and then? Iya, terus tiba-tiba kok gue ngeliat ada pisau di tangannya. Salah satu dari mereka megang pisau. Pisaunya itu mirip kayak pisau buah gak sih? Pisau buah tuh yang blade-nya cuma segini nih, Ming. Gagangnya juga cuma segini. Mirip kayak pisau buah. Pisau lipat atau pisaunya lipat atau like gagangnya kelihatan? Maksudnya ada like gagangnya, ada gagangnya. Oke, terus? Enggak deh, pisau buah kekecilan ya katanya. Aduh, coba Google. Pokoknya pisau deh katanya. Oke. Pokoknya pisau deh ya, kalian pokoknya membayangkan itu pisau aja deh. Ya, oke, terus? Udah gue kabur. Terus gue teriak di lorong. Pokoknya gue berharap lah ada yang nolong gue, ada yang stopin gue, ada minimal penjaga di situ lah gitu stopin gue. Tapi sayangnya saat itu tuh sepi. Dan emang saat itu kayak jam-jam kampus tuh masih belum terlalu banyak lah orang yang beraktivitas. Iya, yang beraktivitas masih belum terlalu banyak. Oke, coba stop sampai situ ya. Kalau nggak salah, Elin, kemarin kamu ngomong kan di media juga ada yang bilang ada yang dengar kan waktu si David bilang they're trying to kill me. Iya. Itu tapi nggak ada yang nolongin gua waktu itu. Kalau menurut berita yang denger siapa? Menurut media? Cleaning service. Service. Tapi nggak disebut namanya siapa. Nah kalau yang lu lihat, Ming, yang denger lu kan banyak. Memang sih gue sempat ngeliat ada yang kayak ngepel gitu. Tapi yang gak gubris mungkin disangkanya main-main gak sih? Soalnya kan di sana kan kalau anak-anak seumuran kita kan kayak masih pada labil gak sih? Exactly. Terus tiba-tiba yang teriak, they're trying to kill me. Soalnya tuh anak-anak sini emang rada-rada juga ya kalau misalkan lagi main tuh kadang kejar-kejaran gitu. Terus ntar misalnya yang cewek mukul cowok gitu. Tapi mukulnya bukan mukul jahat gitu sih. Apalagi gue istilah mukul jahat katanya gitu. Wait, kalian seusia mahasiswa masih kejar-kejaran? Di sini banyak sih katanya. Yang kayak gitu. Oke, terus? Emang di Indo nggak ya? Pokoknya di sini kayak playful gitu lah orang-orangnya katanya. Ya, nggak tahu ya zaman sekarang. Gua ngajar sih ketawa cuma nggak se kejar-kejaran itu ya. Kamu lihat nggak, Jess, Lin?
Ya enggak ya? Ada beberapa. Masih ada ya Lini? Ada. Oh, it's because I'm dosen. Makanya ketika lagi itu mereka nggak mau kejar-kejaran. Ya Ming, that explains. That explains. Nah, ya wajar aja sih kalau cleaning service itu ngomongnya kejar-kejaran. Gue bisa paham. Tapi cuma dia cleaning service yang lu lihat atau ada banyak? Kan lu lari cukup banyak, I guess maksudnya cukup jauh. Tapi nggak ada yang tahan, nggak ada yang nahan, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nahan 3 orang itu. Iya, nggak ada yang tahan dan nggak ada yang nolongin. Terus kayaknya mereka juga mereka cukup pinter lah ya. Jadi pisaunya itu pasti disembunyiin dulu kan, nggak mungkin dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa mah udah jelas. Mereka pasti bisa ditangkap. Wait, gitu. 3 orang itu lari, jalan, semi lari atau lari full speed? Wah, gue udah ngeliat belakang lagi. Tapi kayaknya sih lari. Dari gue ngedenger suaranya ya, itu sih larinya kayak, oke. Sebanyak tapak kuda. Gimana ya gue ngomongnya? Sebanyak teplak gitu. Iya, tapi kan tuh lebih dari 1 orang. Oh iya sih, jadi kumulatif ya tuh bahasa kumulatif. Alright, terus? Ya udah, abis itu gue ke loteng. Turun atau naik? Naik dong. Oke. And then? Di loteng tuh kebetulan waktu itu nggak dikunci juga sih. Pokoknya gue bisa ke loteng aja. Oke, keep going. Udah buntu di situ. Yaudah. Jadi pas lo naik ke loteng itu jalan buntu? Enggak, pas gue ada di loteng udah. Kan kalau gue loncat ke bawah, ruangannya kayak gimana sih? Lo bisa deskripsiin gak ke kita yang lo bilang buntu? Itu ruangannya tuh sebenarnya lebar sih. Gedungnya kan cuma 4 ya. Gedungnya sebenarnya lebar. Terus dia punya kayak satu pintu kecil gitu. Di loteng itu? Iya, terus? satu pintu. Tapi nggak di ini sih. Mungkin takut ada orang yang bersih-bersih kan, jadi nggak dikunci. Ya udah gue kabur ke sana. Oke. Gue sebenarnya berhati-hati sih ketika ke sana. Ya tapi tetap aja ya, mau bagaimanapun kan itu cuma lantai 4. Dan itu dia tuh daripada gedungnya tinggi, lebih karena lebar. Jadinya gampang banget dicari, ngerti gak? Oh, gedungnya cuma 4 lantai lo bilang? Cuma 4 lantai. Kalau gedungnya banyak, pasti susah banget dicarinya. Karena kan gue bisa aja gue turun di lantai ini, bisa aja gue ke lantai berapa misalnya. Tapi kan ini gak begitu, in this case gak begitu. Lah, kenapa lo harus ke loteng? Gak kepikiran untuk lo ke lantai dasar gitu, terus keluar ke halaman, terus ke area umum? Kan udah pasti... ya istilahnya waktu lebih itu pintu yang terdekat itu. Soalnya mereka nggak kepikiran. Terus mereka juga larinya cepet-cepet, gila. Mungkin udah kebiasa kali ya mereka ngejar orang, jadinya gitu katanya. Nah, ketika lu sampai di loteng buntu, lu nggak bisa kemana-mana itu. Udah. And then 3 orang itu akhirnya sampai juga ke situ. Iya. Oke, then. Ya di situ akhir hayat gue seperti yang di berita-berita. Ya, kata dia gini, I guess kalian udah pada baca lah ya tentang berita gue. Jadi, ya, seperti itu beritanya. Ini, tapi gue mohon maaf ya Ming ya. Tapi kalau lu gak bersedia, ya gue menghormati. Cuma gue pengen sedikit nanya yang lebih detail. Lu bersedia gak jawab? Karena ini krusial bagi kami, bagi mungkin teman-teman lain yang ingin menyelidiki faktanya gitu. Percuma, kata dia. Lu mau nyelidikin kayak gimana pun, lu mau bener-bener di-ban semua informasi, semua bener-bener di-ban sama pihak kampus. Ya, oke. Ya udah kalau gitu Tapi kalau boleh tahu pertanyaan apa gitu? Pertanyaannya apa ya? Meninggalnya lu tuh di mana? Udah di loteng atau lu dilempar dari lantai itu atau gimana, Ming? Yang pasti gue mau nekenin ke semua orang, gue gak Oke, Ming. Gue dibekap. Di loteng itu ya? Oke, Iya. Terus? Wait, dibekap pakai apa? Pakai tangannya si 3 orang itu atau gimana? Dibekap kuat banget katanya. Satu Soalnya orang mereka yang kan ngebekap lo? Iya, 1 orang, terus 1 orangnya lagi patahin kaki gue. Jadi gue Anjir. dipegangin. Men, orang dewasa matain kaki tuh gak gampang loh. Yang 2 matain kaki, yang 1 bekep. Oh, dua-duanya matain kaki. Iya, dua-duanya megangin kaki gue katanya. Iya, tapi dipatain. Misalnya gini deh. Ini gue patain aja gak bisa segampang itu, apalagi kaki. Mereka matainnya gimana?
Makanya udah gue bilang kan mereka kayak udah kebiasa katanya. Bukan Itu mereka- yang gue curiga sih itu sebenarnya bukan mahasiswa. Walaupun pakaiannya kayak mahasiswa tapi itu sebenarnya itu feeling gue aja ya. Kata dia. Oke, jadi lu dibekap terus kaki patah, tapi lu belum waktu itu. Belum, tapi sakitnya luar biasa. Aduh, sih. ya jangan ditanya. I know. And then saat meninggalnya lu pas di mananya? Kenapa, Jess? Hah? Kenapa? Enggak apa-apa. Si Hiro perhatiin banget kayak takut gitu. Oke, Hero, calm down, it's okay. Oke, santai. Kita ulang ya. Jadi kita nggak mau nginget sakit kakinya deh, Ming. Tapi nya itu pasti kapan, di mananya? Karena dipatahin kaki kan nggak langsung, kan jauh gitu. Pokoknya gue di atas loteng tapi belum deket sama atap. Pokoknya deket-deket sama tembok lah. Jadi sebelum lo dilempar istilahnya, kalau ini berarti kan lo dilempar dong badannya. Lo sudah Sekarat. Oke, and then? Ya udah dilempar. Gue dilempar. Pokoknya tangan kepala gue dipegang terus kaki gue dipegang. Terus lu tahu ini gak sih kalau orang tuh mau jailin temennya terus mereka nyeburin temennya ke kolam renang. Kayak gitu ngelemparnya. Oh my god. Iya, tahu. 3 orang itu. Jadi hentakannya lebih keras daripada lu cuma ya lebih keras dilempar hentakannya. Sekali lu nyentuh lantai pasti langsung mati punya itu katanya. Kami nggak akan bahas lagi deh bagaimana it's too painful for you. Lanjut setelah lu keluar dari badan ya kan, lu udah di tanah, terus lu keluar dari badan, and then apa yang lu lakukan pertama kali? Gue kacau waktu itu. Ya. Gue sendirian. Gue jalan tapi gue sadar gak ada yang bisa ngelihat gue waktu itu. Arwah lain nggak ada, Ming? Maksudnya? Ada. Tapi kan gue nggak kenal kan sama mereka. Iya, dan lu juga kaget kan gitu. Oke, terus? Gue ngelihat badan gue yang remuk gitu. Badan gue yang udah kayak gitu. Ada rasa takut. Sakit hati. Marah. Itu aja yang bisa gue bilang. Itu setelah tubuh fisik lo itu hancur, berapa lama kira-kira baru ada penanganan? Entah mungkin ambulans atau medik gitu. Lo melihat semuanya nggak kejadian? Lihat, nggak berlangsung lama. Oh, oke. Cepet ya? Cepet. Oke. Langsung diangkat badannya ya? Iya. Jenazahnya itu? Iya. Lalu lo ikutin itu? Jenazah lo dibawa kemana? Iya. Gue ikutin prosesnya. Tapi sayangnya waktu orang tua gue datang mereka udah nggak bisa lihat badan gue yang full, nggak dibolehin. Oleh otoritas tempat? Badan gue, mereka cuma bisa lihat kepala gue soalnya badan gue udah dililit. Tapi dokter forensik yang asli udah mengkaji, udah meneliti. Semua luka-luka yang gue dapatkan. Dan itu ada laporannya? Tapi nggak ditulis di situ kalau gue
ditulis? Karena memang nggak ditulis aja gitu. Lu melihat semuanya kan kejadian itu? Lihat. Jago sih dokternya. Dia nggak nulis karena kayaknya dia takut juga. Takut efek berantainya kemana-mana. Iya. Tapi dia membuka peluang untuk dokter lain ngecek lagi. Oh, jadi kayak di film-film gitu dong. Jadi kayak sesama praktisi medik tahu mana yang bisa dikaji ulang sama dokter lain, mana yang itu. Jadi mungkin kalau menurut khalayak umum, ini udah case close nih. Tapi menurut ya investigator menurut dokter lain, belum. Oh, how did you know? Siapa Ming? Kan lu belajar, lu bukan medical students. How did you know? Anehnya saat itu gue bisa ngelihat perasaannya. Oh, I see. Jadi dia takut, tapi dia terus-terusan bilang ini nggak bener nih, ini nggak bener gitu. Dan lu bisa ngedetect ya, karena bisa. lu udah jadi arwah kan, fiturnya udah lu pakai itu. Oke. Dari situ gue juga baru tahu loh, ternyata gue bisa ngebaca dia ngerasa gimana, dia senang apa sedih, dia takut apa marah. Gue bisa lihat semuanya. Kita bercanda dikit ya Ming ya, supaya lu gak sedih amat. Kalau lu tahu itu salah satu fitur arwah, kenapa lu gak ngubah penampilan lu sih? Kenapa Ming? Sudah Ming. Gue sebenarnya nunggu sih sampai ada orang yang benar-benar buka kasus ini. Itu sebabnya gue gak akan melupakan begitu aja. Dan terus terang gue cukup enjoy sih dengan berpenampilan kayak begini. Oke. Jadi kan lebih serem gitu, kan gak diganggu gitu katanya. Bener sih. Iya sih. Emang siapa yang mau ganggu lu? Kan lu udah jadi spirit. Ada aja katanya. Ya udah, lu mau bahas apa Ming yang bikin lu nggak sedih deh? Kita serahin ke lu sekarang. Ya apalagi cuman ini. Oke, kita mulai dari ketika keluarga lu datang ya. Gue nggak akan nanya perasaan, itu cuma akan buka lama. Tapi gue menanya yang what's happening aja ya, dari kacamata lu sebagai arwah. Oke Ming. Right, gue mulai ya. Jadi setelah lu jenazahnya dililit, and then your family datang, dan itu nggak cepet dong kan, butuh waktu gitu. Sebenarnya lumayan sih. Kayaknya waktu itu sekitar 2 harian deh. 2 hari. Tapi ya nggak butuh waktu. Nggak setelah 2 hari memang sebenarnya udah siap. Udah siap apa? Udah siap semuanya, dari forensik udah kelar semuanya. Oh jadi sebelum hari kedua atau 2 hari atau apapun itu yang sebenarnya gue tahu. Oke. Berarti sebenarnya sebelum 2 hari itu tidak ada apapun, keluarga apapun yang diperbolehkan melihat jenazah lu begitu? Nggak boleh. Oke. Dan lu tapi bilang, setelah dililit itu dia baru boleh. Pokoknya mereka baru dikasih lihat jenazah gue, tapi udah dalam bentuk gue udah dililit sama sejenis bahan apa ya? Kayak apa sih, kayak kain, kayak mumi gitu, bukan? Bukan, kayak plastik Shrink tapi wrap gitu yang kayak buat bagasi di airport gitu, bukan? Mirip sih, tapi itu untuk manusia. Gue nggak bisa jelasin secara ini sih, soalnya dia campuran latex, plastik ya semacam itu. Oke. Tapi nggak nembus lewat badan gue ya, jadi dia bener-bener menyamarkan bentuk badan gue. Intinya nggak transparan deh, badan lu nggak kelihatan gitu kan? Oke, right. Dan setelah family lu datang, gini. Oh ya, akhirnya lu, kalau gue boleh nanya, prosesnya dikremasi atau dikubur? Jenazahnya maksudnya? Dikremasi ya. Di negara itu atau dibawa balik ke Indonesia? Langsung, jadi nggak dibawa balik. Oke.
Nah, setelah udah dikremasi dan yang lain-lain, mungkin waktu itu orang tua gue panik, jadi langsung iyain kali ya. Jadi entah kenapa jasad gue dikremasi. nah, how do you feel setelah jasad lo dikremasi? Apakah lo lebih merasa lega? Karena kan kalau Terus terang gue merasa agak lega sih. justru saat karena itu. dikremasi ya? Iya. Ini baru sih, Ming. Gue juga, kami juga pengen nanya sama arwah lain, kalau jenazah kalian tuh dikubur dan dikremasi, apa perasaan kalian? Katanya sih ada yang bilang dikremasi lebih lega karena udah nggak ada keterikatan lagi. Kalau yang dikubur masih terikat ya. In this case lu bilang dikremasi lebih lega gitu ya. Lebih lega, memang lebih lega. Kalau untuk ini sih untuk gue ya, gue lebih lega. Oke guys, jadi ini pertama kali kami wawancara dengan arwah yang mengatakan ketika jenazahnya atau badan kasarnya itu dikremasi, arwah yang bersangkutan bilang perasaannya lebih lega, which is kind of make sense guys. Karena Kata dia gini, karena susah guys. Sebenarnya sih kalau dibilang mau nggak, kalau gue ditanya ya, mau nggak Ming kalau misalkan mendingan jenazah gue dibawa ke Indonesia? Sebenarnya sih gue mau, tapi guys masalahnya ini agak sensitif sih. Pemerintah sana, gue bilang aja sana ya. Pemerintah sana tuh susah banget izinnya. Itu bakalan ngerepotin seluruh keluarga gue di Indonesia. Dan belum lama lah pokoknya izinnya. Bisa berhari-hari dan mereka tuh pinter. Bisa berhari-hari dan badan gue udah terlanjur busuk. Buat apa ya jadinya? buat apa gitu kan? Mendingan hasil forensiknya dikasih ke dokter lain yang mau bener-bener jujur tentang case gue. Since lu brought up that matters, hasil forensiknya di mana sekarang? Terakhir lo ngikutin deh. Masih di negara itu atau? Si pegang. Okay. Tapi kayaknya Indonesia juga pegang deh. Oke, jadi ada kopiannya ya? Soalnya waktu itu gue sempet lihat ada dokter dari Indonesia. Dia tuh kelihatan tahu semuanya. Gue gak kenal dia sih. Tapi bokap gue bawa dia. Penampilannya gimana? Dokter yang kayaknya tahu banget itu. Ya emang dokter tahu banget, tapi yang lu bilang Gak beda, dia tahu banget. Wah ini sih di ini sama sekali bukan. Dia tahu banget dan dia kayaknya udah neliti hasil forensik gue. kopian itu hasil. Dan dia bawa-bawa kok di tasnya, dia bawa-bawa. Bentuknya gimana sih? Lu bisa jelasin ke kita nggak? Kayak selembar kertas gitu atau? Ya mirip begitu bentuknya. Dia simpannya dalam file gitu sih. Jadi kayak dokumen. Oh, banyak, tebel atau beberapa doang? Enggak tebel. Nah ini yang dokter yang lu bilang tadi kayaknya paham banget bahwa itu perawakannya seperti apa? Orangnya sederhana. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, laki-laki. Dia waktu itu pakai kemeja. Tingginya seberapa? Nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih sebenarnya. Dia udah agak tua. Udah agak tua, pakai kemeja gitu ya. Kurus? Lupa inget kata dia. Kurus atau agak gemuk? Agak gemuk. Agak gemuk. Udah agak tua, pakai kemeja dan nggak terlalu tinggi ya. Bagaimana rambutnya? Kalau kayak gue kan rambut gue botak nih. Kalau itu? Dia masih ada rambut tapi tipis. Tipis ya. Tipis. Itu yang tahu banget mengenai what's going on gitu kan. Tahu banget. Kayaknya hasil forensik itu memang udah dipegang sama dokter itu. I see. Itu pas di Indonesia ya? Enggak, pasti. Oh, dokter yang itu dibawa, datang. Makanya gue lihat ini siapa, bokap gue bawa dokter ini. Itu gue amatin. Dia ada perasaan tahu banget. Dia ada perasaan siap untuk bersaksi. Udah siap untuk defending your case ya. Tapi kalian mau tahu hasilnya apa? Ya, dia sama sekali gak boleh ngomong. Dia sama sekali gak ditunjuk sebagai saksi. Yang boleh bersaksi cuman boleh orang aja. Ketika lo bilang saksi sounds like pengadilan gitu. Pengadilan. Di pengadilan. Ini gue cerita udah di pengadilan. Oh, jadi lo melihat seluruh jalannya acara dong di pengadilan itu? Iya. Dan dokter yang... Gue hadir di situ. I see. Itu rasanya
hati gue panas sih, melebihi kremasi. Kalau gue boleh nanya. Terus dia bilang, jadi teman-teman katanya, kalian gak usah takut tentang badan kalian akan dikubur apa dikremasi. Itu sama sekali udah gak ada hubungannya dengan spirit kalian. Tapi ketika kalian ngelihat orang udah nutup-nutupin terus mereka pertama gak mau ngaku, kedua nutup-nutupin, ketiga memutarbalikkan fakta lagi, lu ngeliatnya lebih geram daripada lu dikremasi maupun dikubur. Gue gak ngerti sih, yang lain ngerti gak perasaan gue kayak gitu. Tapi kalian gak usah takut gitu. Daripada takut, kalian malah geram kalau kalian merasakan seperti apa yang gue rasakan, kata dia. Understand. I feel you, Ming. Ming itu nama kecil lo ya? Nama panggilan sebenarnya. Oleh teman-teman atau di keluarga? Teman-teman, keluarga manggil gue Ming. Oke. Di media ada gak sih itu? Atau gak ada? Gak tahu. Gak ada. Seriusan gak ada? I don't know. Ya sudah lah, ya sudah. Right. Pokoknya denger dari dia gitu, ya udah gitu aja. Sampai mana tadi? Sampai pengadilan gitu ya. Nah, di pengadilan itu kan ada dokter, ada your family, ada siapa lagi dari pihak yang menurut lo itulah tuh pelaku-pelakunya, ada nggak tuh? Pelaku-pelaku nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi cuman ada dosen pembimbing gue aja di situ. Sama dia ada bawa pengacara juga kan, as always pengadilan pasti selalu ada pengacara kan. Yes. Yeah. Itu berapa hari itu? Maksudnya berapa lama sidang itu berjalan? I'll take it like nggak mungkin cuma sejam 2 jam. Nggak mungkin. 3 hari probably atau gimana? Sebenarnya yang kasihan tuh keluarga gue sih. Itu bener-bener mereka ngurusin pengadilan tuh, wah udah waktunya udah kayak semingguan gitu ya. Ngurusin semuanya dari awal, dari nol sampai selesai. Bisa segituan, bener-bener dipersulit katanya. Dipersulit. Terus kayak ada kesan tuh mereka membuka angin surga gitu. Jadi mereka bilang mereka bakal bantu sampai tuntas. Tapi ujung-ujungnya orang tua gue tuh seakan-akan seperti dipersulit. Gue sendiri juga gak ngerti ya kenapa bisa. Kata dia ini sensitif sih. Coba lu bungkus dengan kalimat yang lebih enak didengar. Kenapa bisa pemerintahan di sana menyulitkan orang yang udah jelas-jelas tahu ya, tapi gue nggak bisa salahin juga karena pertama itu bikin nama negara jadi jelek. Iya. Kedua, nama kampus yang terkenal itu kata dia juga jadi jelek. Jadi ya gue bisa mahamin sih. Oke. Dan lu bilang tadi seminggu nih prosesnya dari awal ngurus di pengadilan sampai selesai. Ya segituan sih kira-kira. Soalnya gue juga gak lihat jam juga ya. Gak lihat waktu juga. Beda rasanya kalau udah jadi arwah tuh. Lu sama waktu tuh udah lebih. Paling tahu itu siang, malam. Terang gelap iya, gitu kan. Tapi kalau untuk waktu, jam gitu. Ada perasaan udah gak terlalu penting lagi. Karena pertama, kita udah gak diganggu dengan tugas-tugas kita. Yang kedua, kita gak perlu eat, drink, sleep, gak Yep. perlu. Oke, itu jadi sorry gue potong bentar ya. Jadi bagi teman-teman netizen semuanya, kan banyak tuh ya para YouTuber lain ya, kami gak bisa sebut namanya, kalau mengatakan bahwa arwah itu butuh makan dari sekian banyak. Tapi gue bisa makan katanya. Betul, tapi bukan berarti lu membutuhkan itu untuk supaya bertahan kan? Enggak. Exactly. Jadi sorry gue continue. Bagi kalau teman-teman yang dikasih tahu sama orang-orang lain kayak, oh itu lu butuh sesajen buat arwahnya, well that's a bullshit. Jadi arwah gak butuh makan sama sekali. Arwah bisa makan, tapi arwah tidak butuh makan. Dengan kita human yang masih hidup mencoba memberikan makanan sesajen gitu, iya kalau yang makan itu arwah ya kan Lin. Kalau yang datang jin gimana guys? Kalau yang datang jin PR lah loh. Oke, itu sekilas pengetahuan aja. Balik ke kasus Ming. Apa tadi lu bilang nggak butuh drink, eat, sleep,
ya pokoknya Nggak waktu butuh udah pup, nggak kata butuh- dia. Dia ketawa. nggak Frontal butuh- sekali. Iya. Ya exactly. Jadi hanya tahu terang gelap gitu kan. Alright. Nah sekarang apa yang lu mau sih dari kejadian ini? Oh tunggu, sebelum gua nanya Sebenarnya itu. cepat terungkap aja sih. Bukankah tapi bukankah negara kita sudah berusaha mengungkapnya, Ming? Dan kan lewat pengadilan sudah terungkap. Kata dia gini, itu udah dijelasin sama pemerintah di sana, Indonesia tuh nggak punya perjanjian ekstradisi. Ya, ekstradisi ya. Itu yang membuat Indonesia jadi nggak bisa bersaksi. Warga negara Indonesia jadi nggak bisa bersaksi. Yang bisa bersaksi hanya orang. Gue pas denger itu, rasanya tuh udah kayak nanah mendidih, tau gak sih? Oke. Ya kalau menurut legal dan hasil pengadilan yang di media ya memang ya kita udah tahu bahwa lu dikabarkan Ya akhirnya udah ketok palu ya. Ya udah diketok palu, dibilangnya gue ada yang perlu diperpanjang lagi. Dibilangnya gitu sama pengadilan di sana. Terlepas dari pengadilan, Deming, ada nggak keinginan lain yang mungkin masih lu bisa dibantu sama yang masih hidup? Jangan mengharapkan yang masih hidup untuk mengurus itu dan bongkar-bongkar file lagi, karena maksudnya bongkar-bongkar kasus kayaknya susah, Ming. Pertama itu gue bisa mikir. Yang kedua, gue nggak mau orang yang bantu gue itu terancam bahaya. Okay. Karena itu jahat itu. Gue nggak bisa bilang siapa yang jahat, tapi pokoknya jahat banget. Oke. Tapi lu belum jawab, kira-kira apa yang bisa dibantu dengan kami yang masih hidup nih, selain bongkar kasus ya? Mau nggak mau gue seperti arwah bijak lainnya, bilang aja relain. Mau nggak mau, kata dia. Harus relain, mau nggak mau. Walau gue sampai sekarang sebenarnya belum rela. Kami paham. Kan sebelum di video ini aja gue sama lu kan udah bincang-bincang, Ming, di restoran yang kemarin itu. Ya gue ngerti sih. Anyway, jadi ini ada dua hal yang lu pasti senang deh bahas ya. Tapi kita mulai dari yang agak heart to heart dulu ya. Lu sendiri ada message gak ke anggota keluarga lu atau siapapun deh? Ke temen boleh atau siapapun. Ya buat keluarga. Dia nangis. Maafin, Ming. Ming belum berhasil. Ming belum bisa nyenengin kalian. Ming tahu di lubuk hati kalian masih tersimpan kasus ini. Ming cuma berharap semua orang yang ngebantu Ming sehat-sehat selalu. Baik itu teman, keluarga. Ming akan berterima kasih kalau kalian semua sehat.
gue udah gak bisa ngelanjutin lagi, gue sedih banget. Kata Ming. Okay, that's enough, Ming. Thank you, Ming. We'll give you time, okay? Kita beri kamu waktu, Ming. Kami rasa sekian saja video dari kami kali ini. Video kami ini tidak bertujuan untuk mengada-ngada atau menjelekkan pihak siapapun. Ada dua hal yang kami petik sebagai pembelajaran dari video kami kali ini berdasarkan wawancara kami dengan arwah beliau, bahwa yang pertama adalah ketika kita human sudah meninggal, bahkan majority of the time banyak anggota keluarga yang berdebat apakah mau dikremasi, ataukah mau dikubur, ataukah mau disemayamkan dalam bentuk yang lainnya. Padahal pada saat yang bersamaan, arwah tetaplah arwah, jiwa adalah jiwa. Untuk apa memikirkan fisik yang masih hidup? Jadi alangkah baiknya kalau kita yang masih hidup tidak perlu berdebat mengenai bagaimana caranya mensemayamkan. Yang kedua adalah kami sengaja tidak membahas apa penelitian oleh Ming yang dilakukannya. Karena kami sendiri juga tidak mau tahu, kami tidak mau nanya untuk keselamatan kami dan keselamatan Ming sendiri. Ya walaupun Ming sudah dalam bentuknya berupa jiwa sekarang, tapi kami percaya kalau kami bongkarnya terlalu detail, itu akan berakibat buruk bagi kami ataupun keluarganya Ming yang lain. Jadi kami rasa cukup sampai sini saja. Dan bagaimana kebijakan teman-teman semua dalam menonton video ini, kami serahkan kembali kepada teman-teman semuanya. Jika teman-teman percaya akan video kami kali ini, kami mengucapkan terima kasih. Jika teman-teman semuanya juga tidak percaya, kami pun mengucapkan terima kasih. Kami hanya do what we have to do. Kami hanya berusaha melakukan apa yang terbaik. Thanks for watching. Thank you juga Ming udah datang ya. Thank you Ming. Thank you Ming. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. Sekian dulu video kami kali ini dengan wawancara David Hartanto. Semoga ada value yang bisa kalian petik. Jangan lupa klik like, share, subscribe, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you.